Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua ya, kami kelompok 3 di sini akan membahas soal tentang segitiga dan trigonometri. kami di sini beranggotakan saya Sabina Putra Isyanda dengan NIM akhir 081 dan teman saya Ajeng Nur Habibah dengan NIM akhir 071. saya Muhammad Arif Saifullah dengan NIM akhir 062. Tolong disimak simak ya videonya. Cekidot. Soal yang pertama, Kiki dan Rara melakukan permainan lingkaran berputar untuk menentukan pilihan hadiah. Keduanya memiliki satu kesempatan untuk memilih hadiah dengan cara memutar papan lingkaran searah dengan jarum jam. Hadiah terbesar berupa jam tangan yang akan didapatkan jika nilai sinus dari sudut yang dihasilkan putaran tersebut adalah setengah. Kiki mendapatkan giliran pertama dan ia memutar lingkaran sebanyak 6/2/3 pi. Kemudian Rara mendapatkan giliran berikutnya dan memutar sebesar 2/1/6 pi. Dari tempat Kiki berhenti. Pertanyaannya, siapakah di antara Kiki dan Rara yang akan mendapatkan jam tangan tersebut? Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui. Kiki memutar sebesar 6/2/3 pi. Rara memutar sebanyak 2/1/6 pi dari tempat Kiki berdiri. Nah, karena ini masih dalam berbentuk radian teman-teman, maka kita ubah ke dalam bentuk derajat agar kita lebih mudah menghitungnya. Oke? Kita ubah dulu Kiki, karena masih dalam pecahan campuran, kita ubah ke dalam pecahan biasa. Caranya adalah 6 dikali 3, 6 dikali 3 18 ditambah 2, 20. 20/3 pi. Kita ubah ke dalam derajat. Kita kali dengan 180 derajat. Oke. 2 kali 18 adalah 36. Nolnya 2 berarti 3600. Kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 1200 derajat. Oke. Kemudian Rara juga masih dalam bentuk campuran. Kita ubah lagi nilainya ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya sama. 2 dikali 6, 12 ditambah 1, 13/6 pi. Kita ubah ke dalam derajat, kita kali 180 derajat. 13/6 dikali 180 derajat sama dengan, ini bisa kita bagi 6, berarti ini 30. 30 dikali 13 adalah 390. Oke, 390 derajat. Oke, lanjut kita hitung. Berapa sih besarnya sinus dari 1200 derajat? Karena kita bakal kesulitan banget ya menghitung derajat yang sangat besar. Oleh karena itu, kita perlu ingat lagi grafik sinus itu seperti apa, teman-teman. Oke. Saya gambarkan ya di sini dengan mark warna merah deh, boleh. Set. Oke. Ingat, sinus dimulai dari 0. Ya. Ini untuk mengingat saja ya, teman-teman. Oke, karena sinus itu setiap 180 derajat atau setiap 360 derajat itu berulang lagi grafiknya. Jadi nilainya itu selalu berulang setiap periode tersebut, teman-teman. Ini setiap satu periode satu gunung, satu lembah. Dia tuh akan berulang lagi nilainya. Sama, setiap 360 derajat juga sama. 360 derajat ini 180 derajat. Nah, jadi kita gunakan itu untuk menemukan rumus tersebut. Jadi, karena setiap 360 derajat itu nilainya berulang, maka kita tulis 360 derajat yang mendekati 1200, kita kali berapa, teman-teman? Kita kali 3 ya. Kita kali 3, karena kalau kita kali 4 itu sudah terlewat dari 1200. Nah, kita kali 3 itu hasilnya 1080. Kita buktikan. Kali 3 18. Betul ya? 1080, teman-teman. 1080 itu kurang berapa dari 1200? Kurang 120.
kita tambah 120 derajat. Nah, ini dia teman-teman. Ya. Sama saja sinus 120 derajat. Nah, ini kita lebih mudah menghitungnya teman-teman. Daripada sinus 1200, kita lebih mudah menghitung sinus 120 derajat. Sinus 120 derajat berapa? Iya, setengah akar 3. Karena dia di kuadran 2, jadi sinusnya bernilai positif ya teman-teman. Nah, kita lihat apakah dia sudah mendapatkan jam tangan, teman-teman? Belum ternyata. Karena kalau ingin mendapatkan jam tangan, maka sinusnya harus nilainya itu besarnya setengah. Oke? Jadi Kiki belum mendapatkan jam tangan tersebut. Maka kita hitung Rara. Apakah Rara bisa mendapatkan jam tangan atau sama saja tidak bisa mendapatkan jam tangan? Oke, kita hitung Rara. Nilai Rara adalah dia memutar sebesar 390 derajat. Tapi ingat teman-teman, Rara itu memutarnya ketika Kiki berhenti berputar. Nah, di situ Rara melanjutkan putaran tersebut. Jadi nggak mulai dari 0 derajat lagi. Jadi si Rara itu melanjutkan ketika sudutnya itu sudah 1200 derajat, teman-teman. Lalu dia melanjutkan putaran tersebut. Nah, kita jumlahkan saja nih. Yang kita jumlahkan adalah 120 derajatnya saja, karena itu sama aja kayak 1200 derajat ya teman-teman. Jadi karena dimulainya dari 120 derajat, oleh karena itu nilai si Rara kita nambah 120 derajat. Jadi 390 derajat itu kita tambah 120 derajat. Berapa nih teman-teman? 510 derajat. Nah, ini dia nilai si Rara. Dia berhenti ketika 510 derajat, teman-teman. Kita hitung Rara. Oke, kita hitung sinus 510 derajat. Berapa ini? Kita nggak tahu kan? Nggak ada yang hafal sinus 510 derajat. Oleh karena itu, kita pakai rumus yang tadi. 360 derajat kita kali 1, karena kalau kita kali 2 itu udah kelewat nilainya ya. Itu 720. Oke. Jadi kita kali 1, astagfirullah. Kenapa kali 2? Kali 1 ditambah berapa ini? Kurang berapa? 360 derajat ke 510 derajat. Kurang 150. Sama aja kayak sinus 150 derajat. Nah, ini akan lebih mudah menghitungnya teman-teman daripada sinus 510 derajat. Berapa sinus 150 derajat? Ada yang tahu teman-teman? Masih nggak ada yang tahu juga? Nggak apa-apa, kita ada cara lain. Yaitu, kita tahu bahwa grafik sinus itu akan berulang ketika sudah melewati 180 derajat. Nah, kita lihat nih dari grafiknya ya kan. Saat 180 derajat, maka nilainya akan lagi sama lagi ya teman-teman, seperti itu. Oke, ini untuk mengingat saja teman-teman. Jadi kita tulis 180 derajat. 180 derajat kan lebih dari 150 ya. Oleh karena itu kita kurang berapa agar 180 derajat menjadi 150 derajat? Itu kita kurang 30 derajat. 30 derajat. Oke. Sama aja kayak sinus 30 derajat. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kita lebih mudah dalam menghitungnya kan? Oke, pasti pada tahu dong. Sinus 30 derajat berapa? Betul sekali, setengah. Nah, jadi terjawab nih siapa yang dapat jam tangan? Ya, benar sekali, yaitu Rara. Rara mendapatkan hadiah jam tangan. Itu adalah hadiah terbesar yang bisa didapatkan dan Rara bisa mendapatkan itu. Sekian pembahasan dari saya. Lanjut ke soal berikutnya. Baik, soal selanjutnya yaitu 2 buah kapal tanker bergerak bersamaan dari suatu pelabuhan yang sama dengan arah berbeda sehingga membentuk sudut 60 derajat. Kapal pertama bergerak dengan kecepatan 25 km per jam. Sedangkan kapal kedua bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, pertanyaannya adalah
Tentukan jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam perjalanan. Nah, dari permasalahan yang tadi dapat kita buatkan ilustrasinya seperti gambar berikut. Kita misalkan kapal A dan kapal B bergerak bersama-sama dari titik C, sehingga akan membentuk sudut 60 derajat. Nah, untuk menentukan jarak di antara kedua kapal tersebut, langkah pertamanya adalah kita harus menentukan jarak masing-masing kapal setelah 2 jam perjalanan dengan menggunakan rumus jarak, yaitu S sama dengan V dikali T, di mana V adalah kecepatan dan T adalah lamanya waktu perjalanan. Kita dapat mencari jarak kapal A setelah 2 jam perjalanan dengan SA sama dengan tadi kecepatan kapal A yaitu 25 km per jam dikali dengan waktunya yaitu 2 jam perjalanan sama dengan 50 km. Jadi jarak kapal A setelah menempuh 2 jam perjalanan adalah 50 km. Selanjutnya kita cari jarak kapal B setelah menempuh 2 jam perjalanan. SB sama dengan tadi kecepatan kapal B adalah 30 km per jam dikali 2 jam perjalanan sama dengan 60 km. Jadi, jarak kapal B setelah menempuh 2 jam perjalanan adalah 60 km. Nah, karena pertanyaannya adalah jarak di antara kedua kapal, maka kita dapat menggunakan rumus aturan kosinus. Nah, di mana rumus aturan kosinus adalah AB kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi dalam kurung 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Nah, kita dapat mensubstitusikan masing-masing jarak kapal ke dalam rumus aturan kosinus ini, sehingga jarak di antara kapal A dan B sama dengan 50 kuadrat ditambah 60 kuadrat dikurangi 2 dikali 50 dikali 60 dikali cos, karena tadi membentuk sudut 60 derajat, jadi cos 60 derajat. Nah, sama dengan 50 kuadrat adalah 2500 ditambah 60 kuadrat adalah 3600 dikurangi dalam kurung 2 dikali 50 dikali 60 dikali, karena cos 60 derajat adalah setengah, maka dikali setengah sama dengan 2500 ditambah 3600 itu sama dengan 6100 dikurangi 2 dikali 50 dikali 60 dikali setengah sama dengan 3000, sehingga 6100 dikurangi 3000 adalah 3100. Nah, kedua ruas sama-sama kita akarkan, sehingga akar dari SAB kuadrat sama dengan akar dari 3100. Kita dapat tuliskan kembali, jadi SAB sama dengan, karena 3100 dapat kita pecahkan menjadi 100 dikali 31, dan akar dari 100 adalah 10, maka 10-nya dapat kita keluarkan. Jadi SAB sama dengan
10 akar 31. Nah, jadi jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam adalah 10 akar 31 kilometer. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal, yaitu pada soal terakhir, soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah pada suatu segitiga ABC, besar sudut C 3 kali besar dari sudut A, dan besar sudut B 2 kali besar dari sudut A. Berapakah perbandingan atau rasio antara panjang AB dengan panjang BC? Nah, dari soal kita bisa menuliskan diketahui segitiga ABC dan sudah digambarkan pada soal bentuk dari segitiga ABC. Lalu besar sudut C 3 kali besar dari sudut A. Di sudut C sama dengan 3 kali lebih besar sudut A. Lalu ada sudut B yang memiliki besar 2 kali lebih sudut A. Jadi kita punya diketahui suatu segitiga ABC, lalu besar sudut C dan besar sudut B. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa suatu segitiga ya, di sini kan segitiganya ABC itu memiliki jumlah sudutnya, berarti sudut ini A ditambah dengan sudut B tambah dengan sudut C. Sudut tambah dengan sudut B juga sudut C. Di mana suatu segitiga juga kita ketahui memiliki penjumlahan sudut sebesar 180
derajat. Sudut A sudut B. Lalu pada soal yang ditanya adalah perbandingan atau rasio dari panjang AB dengan BC. Berarti yang ditanya AB banding BC. Nah, berapakah rasio atau perbandingan dari AB dibanding BC? Kalau pada gambar bisa tambahkan berapa panjang AB ini AB jika dibanding dengan panjang BC. Kita bisa mulai mengerjakan soal dari yang sudah kita ketahui bahwa 180 derajat sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Lalu dari persamaan ini kita substitusikan dari yang diketahui, yaitu 180 derajat itu sama sudut A ditambah sudut B kan diketahui sama dengan 2 kali sudut A. 2 dan ditambah dengan sudut C diketahui pada soal adalah 3 kali sudut A. Nah, kita jumlahkan nih. Sudut A ditambah 2 sudut A ditambah 3 sudut A. Itu sama dengan jadi 80 derajat sama dengan 6 lebih besarnya sudut A. Lalu di kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 6, maka 180 derajat dibagi 6 hasilnya 30 derajat. Dan 6 kali sudut A kita bagi dengan 6, hasilnya adalah sudut A. Nah, tadi kita sudah mendapatkan besar dari sudut A, yaitu 30 derajat. Lalu kita substitusikan besar sudut C bukan
3 kali dari besarnya sudut A. Maka besar sudut C adalah 3 dikali, kita substitusikan besarnya sudut A 30 derajat. Nah, 30 derajat adalah besarnya sudut A. Jadi besarnya sudut C adalah 90 derajat. Nah, dari kedua pernyataan baru yang kita dapatkan, yaitu besarnya sudut A dan besarnya sudut C, berarti kita bisa menggambarkan suatu segitiga ini dengan sudut 90 derajat dan 30 derajat. Ini adalah sudut C, ini adalah sudut A, dan ini adalah sudut B. Dengan besarnya sudut C adalah 90 derajat. Ini 90 derajat nih. Maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Dengan sudut A itu 30 derajat ya tadi. Ya, kita bisa menggunakan rumus trigonometri, yaitu sin konstan dari sudut A. Yang dicari adalah panjang AB banding panjang BC. Nah, di sini panjang AB itu pada segitiga adalah sisi miringnya. Jadi AB banding BC itu sama dengan sisi miring dari segitiga atau saya tuliskan sisi miring itu sama dengan ini atau miring, dan BC adalah sisi di depan sudut A. Ini kita tuliskan D atau depan. Nah, ini bisa kita ubah menjadi BC banding AC
sama dengan D ini. Sin cos tan menjadi demi kami desa. Jadi ada sin itu temennya demi, cos itu kami dan tan itu ini dari desa. Jadi kita mengetahui kalau D itu adalah sisi di depan sudut, terus Sa itu adalah sisi di samping sudut, dan ini adalah sisi miring. Maka BC per AB sama dengan sisi di depan sudut, BC-nya, dan AB adalah sisi miring dari suatu segitiga. Nah, berarti demi adalah sin dari sudut. Berarti BC banding AB adalah sin dari sudut A. Nah, berarti ini adalah sin dari besaran sudut A adalah 30 derajat. Sin 30 derajat itu berapa? Kita juga memiliki rumus bahwa sin itu adalah 0, 2, 3 buat dibagi dengan 2. Tapi sebelum dibagi kita akarkan dulu. Ini untuk 0 derajat, ini untuk 30 derajat, ini untuk 45 derajat, ini untuk 60 derajat, dan ini untuk 90 derajat. Gimana mencarinya? Misal sin dari 90 derajat. Berarti akar 4 lalu dibagi dengan 2. Ini adalah sin 90 derajat. Untuk akar 4 adalah 2 per 2. Dengan itu. Ini adalah untuk ilmu baru
mencari sin pada sudut-sudut istimewa. Selanjutnya tadi kan kita kembali pada soal BC banding AB adalah sisi depan banding sisi miring pada suatu segitiga. Pada soal adalah segitiga ABC. Yang ternyata segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Maka sin dari sudut A itu adalah sin dari 30 derajat. Sin 30 derajat itu akar 1/2 atau sama dengan akar 1 itu kan 1/2. Nah, jadi sin 30 derajat adalah 1/2. Lalu 1/2 ini punya siapa? Tadi sin itu adalah demi kan? Berarti kita bisa gantikan nih. Demi itu juga sama dengan BC per AB. Nah, dari sini kita sudah mengetahui nih panjang AB itu 2 dan panjang BC itu 1. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa panjang BC itu 1 dan panjang AB itu 2. Maka kita bisa menjawab pertanyaan pada soal, yaitu rasio dari panjang AB dengan panjang BC. Tadi panjang AB adalah 2 dan panjang BC adalah 1. Nah, buat kesimpulan, jadi rasio atau perbandingan antara panjang AB dengan panjang BC, AB banding BC itu sama dengan 2 banding rasio dari panjang AB dengan panjang BC adalah 2/1. Kemudian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian video dari kami Terima kasih sudah menonton. Dan menyimak videonya. semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.